Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, nice to see you again with me Linda Carolina on Media Dakwah SDIT Raudatul Jannah YouTube channel with different vibes because we are in the newest program in the greatest month of Ramadan. All praises to Allah, Alhamdulillah, we are reunited with Ramadan in the good condition. I'm not alone, here is our speaker, Ustazah Hulasatul Muhlisah. I'm glad to welcome Ustazah Ulis, we call her Ustazah Ulis. Halo Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi How are you? wabarakatuh. Alhamdulillah, ana bi khair. Wa anti? Alhamdulillah, ini bil khair, I'm okay. Oke Ustazah, Alhamdulillah kita di sini dalam program terbaru SDIT Raudatul Jannah yaitu Bincang Ramadan sebagai media dakwah dalam masa pandemi ini. Baik Ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang keistimewaan sodakoh di bulan Ramadan yang akan dipandu oleh Ustazah Ulis. So, without any further ado, Ustazah, time is yours. Syukran kasiran ala takdimat. Tayyib, sanabda bi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha fi syahri Ramadan abwabal jannah wa ja'ala shaumahu wiqayatan 'alan nari wa junnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi dhawil absari thaqibah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa media dakwah SDIT Raudatul Jannah dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT Raudatul Jannah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk sampai di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadanul Karim. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemilik syafaat, sang penyelamat umat hingga akhir kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berada di acara Bincang Ramadan yang Masya Allah tadi openingnya sudah sangat baik dan menggunakan bahasa Inggris. Masya Allah, supaya apa itu Miss ya? Ya, supaya anak-anak belajar berani berbicara bahasa Inggris, bahasa asing Ustazah. Berani berbahasa asing, bisa bahasa Inggris dan juga bisa bahasa Arab. Ya, Masya betul. Allah. Pemirsa media dakwah SDIT Raudatul Jannah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Miss Linda tadi bahwa kita pada kesempatan kali ini akan berbincang tentang sodakoh, keistimewaan sodakoh di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan ini, di bulan yang penuh berkah ini, banyak sekali amalan-amalan sunnah yang dianjurkan. Banyak sekali amalan-amalan sunnah yang pahalanya berkali-kali lipat dibanding ketika kita mengerjakannya di luar daripada bulan Ramadan. Nah, diantaranya Miss, ada mengerjakan sholat malam, ada sholat tarawih, sholat tahajud, sholat apa lagi Miss? Sholat hajat mungkin ya, sholat hajat bisa. Dan kita juga diperintahkan untuk banyak-banyak bertadarus Al-Quran. Kita harus punya capaian, punya target berapa kali nih saya mau menghatamkan Al-Quran. Dan kita juga harus meningkatkan hafalan, khususnya buat anak-anakku selama bulan Ramadan, hafalan kalian harus bertambah lebih banyak pastinya ya. Insya Allah Ustazah. Ya. Berkenaan dengan sedekah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat dermawan. Beliau kedermawanannya itu menjadi meningkat ketika memasuki bulan Ramadan. Bahkan diibaratkan seperti angin yang berhembus, Miss. Oh, seperti angin yang berhembus. Maksudnya seperti apa itu Ustazah? Kok Karena, seperti angin yang berhembus? Ya, saking entengnya, saking ringannya, saking mudahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Nah, dan amalan yang paling dicintai, termasuk amalan yang dicintai Allah dan Rasulnya pada bulan Ramadan adalah bersedekah. Ada hadis juga yang mengatakan afdolu sodakoh fi Ramadan, bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Sesuai dengan tema kita hari ini ya Iya, Ustazah? betul. Iya, betul. Sesuai dengan tema kita hari ini. Bagaimana kita menanamkan pada anak-anak kita supaya rajin bersedekah pada bulan Ramadan ini. Oke Ustazah, bagaimana tipsnya supaya kita mengajarkan kepada anak-anak atau diri kita sendiri itu supaya gemar bersedekah, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya? Masya Allah, ada pertanyaan yang benar-benar luar biasa ini ya. Cara atau tips menanamkan rasa gemar kepada diri kita maupun kepada anak-anak kita. Kalau untuk anak-anak kita sih, kita sebaik mungkin harus bisa menjadi suri tauladan. Kita harus menjadi contoh terlebih dahulu, kitanya dulu yang rajin bersedekah. Ketika kita sedekah, anak kita bawalah supaya anak kita melihat bahwa inilah sedekah itu bisa membantu sesama, meningkatkan rasa peduli kita terhadap sesama. Nah, bisa juga dengan di era sekarang ini, Miss, banyak sekali cara yang kreatif dan inovatif untuk melakukan sedekah. Ada yang menyebutnya dengan challenge, sehari 2000 tantangan ya. Ya, tantangan. Ada juga saya pernah dengar celengan subuh. Jadi setelah melaksanakan sholat subuh, anak-anak dibiasakan untuk menabung duitnya sendiri, duit jajannya, baik itu 2.000 atau 1.000. Lalu kemudian ketika sudah sampai targetnya, bisa seminggu ataupun 30 hari, barulah celengan itu dikeluarkan isinya, baru didistribusikan atau diberikan kepada yang membutuhkan, begitu. Seperti itu ya, bagus sekali ya tipsnya ayah bunda, anak-anak. Berkenaan dengan menabung atau menyisihkan uang setiap hari, Ustazah pernah dengar tidak odot? Oh iya, odot apa itu? One day 1,000. Oh, ya. Masya Allah, one day 1,000. Ya, jadi anak-anak menyisihkan uang jajannya sehari 1.000, tidak perlu besar-besar. Ya, itu bisa menumbuhkan mungkin gemar menabung awalnya, lama-lama nanti targetnya untuk bersedekah. Betul. Nah, tips yang tadi Ustazah celengan ya ayah bunda, mungkin bisa dimanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, tidak perlu beli celengan baru ya Ustazah ya. Mungkin bisa dompet bunda atau kakaknya yang sudah tidak terpakai, atau toples mungkin ya, memanfaatkan barang-barang di rumah yang sudah tidak terpakai. Sesuai nih seperti ajaran sekolah kita, sekolah Adiwiyata. Oh iya, betul. Seperti itu, ramah Ustazah. lingkungan Iya, ya, Miss ya. Betul. Jadi tipsnya itu bisa ditanamkan kepada anak-anak kita untuk mulai gemar bersedekah dengan odot seperti yang Miss Linda tadi bilang, one day 1,000. Oke, Masya Allah. Kira-kira ada tips yang lain lagi tidak Ustazah nih untuk sedekah? Untuk bersedekah yang istimewa, tentunya di bulan yang istimewa juga di Ramadan, ada satu lagi, Miss. Berkenaan ada hadisnya, yaitu dengan memberi iftar kepada orang yang What is it? What is berpuasa. Iftar, ma huwa iftar? Al-iftar huwa memberikan menu berbuka, memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajri shaim ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Jadi siapa saja yang memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala tambahan, mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi, Miss, tanpa mengurangi pahala
si orang berpuasa tadi gitu. Jadi double pahalanya. Double reward ya. Iya, ada pahala puasanya milik dirinya sendiri dan pahala puasa orang yang diberikan makanan iftar oleh dia. Ya Seperti Allah, itu. Iya Ustazah, saya pernah dengar cerita juga ini di Madinah katanya ya, tepatnya itu di Masjid Nabawi katanya. Di mana orang-orang di sana itu berlomba-lomba menyediakan makanan ya untuk orang-orang yang berpuasa. Bahkan katanya itu ya, walaupun saya belum pernah ke sana ya Ustazah, doakan mudah-mudahan Amin ya bisa Allah, segera saya berkunjung juga ke sana. amin. Amin. Sama. Itu katanya bahkan orang-orang yang berpuasa itu sampai ibaratnya ditarik-tarik ya, supaya dia itu makan dengan makanan yang sudah disiapkan sama mereka. Jadi berharap orang yang berpuasa itu berbuka dengan makanannya. Betul nggak itu Ustazah? Betul sekali. Saya juga pernah dengar cerita itu. Saking antusiasnya orang-orang di Madinah, banyak sekali orang-orang di sana yang benar-benar mengamalkan dari hadis ini sepertinya, Miss. Karena mereka tahu betapa Allah memperhatikan, betapa Allah memperlihatkan kasih sayang Allah kepada orang yang gemar bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya ketika ada orang yang hendak masuk Masjid Nabawi, belum masuk langsung ditarik, akhi mau tidak berbuka di tempatku? Iya, ditawarkan. Dan berlomba-lomba di sana banyak menggelar plastik, lalu ditaburi kurma, terus ada pisang, apel, yang membuat orang-orang tuh menjadi tertarik mau di situ gitu. Masya Allah. Nah, cerita yang tadi disampaikan oleh Miss Linda itu orang yang bersedekah dari golongan orang yang punya, orang yang mampu ya, secara finansial dia ada. Bahkan dia mengundang mencari orang-orang untuk berbuka di tempatnya. Iya, betul. Nah, saya punya satu kisah tentang sahabat Rasulullah SAW yang amat gemar bersedekah, amat ingin memberi pelayanan terbaik kepada tamu. Pada waktu itu ia adalah Zaid bin Thabit. Nah, dalam keadaan terpuruk, keekonomiannya itu lagi benar-benar krisis, lagi nggak punya apa-apa Miss di rumahnya. Lalu pada suatu sore di bulan Ramadan, datanglah seorang musafir yang kehabisan bekal. Dan si musafir itu tepat berada di depan rumah si Zaid bin Sabit. Otomatis musafir ini bertamulah ke dalam rumah Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit dengan senang hati menyambut tamu musafir tersebut. Dipersilahkanlah masuk dan dipersilahkan untuk beristirahat. Lalu Zaid bin Sabit ini bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan untuk malam nanti?" Istrinya bingung menjawabnya. "Suamiku, tidak ada makanan lagi yang kita punya kecuali sedikit. Hanya sedikit saja. Hanya cukup dimakan untuk satu orang." Masya Allah, Miss, dalam keadaan sebegitu krisisnya, tidak punya apa-apa kecuali makanan yang tinggal sedikit, Zaid bin Sabit memutar otaknya. Dia memikirkan bagaimana caranya agar makanan yang sedikit ini bisa disantap oleh tamunya tanpa si tamu merasa malu. Karena gimana ya, sebagai tamu kita makan tapi tuan rumah nggak makan, gimana Miss? Malu kan ya? Malu. Maka dari itu Zaid bin Sabit mendapatkan ide yang cemerlang pada saat itu. Oh baiklah istriku, nanti malam kita padamkan semua pencahayaan. Waktu itu belum ada lampu ya, tapi mungkin ada listrik, lilin ya. Lilinnya dipadamkan selama makan malam berlangsung. Jadi semua ada di meja makan. Semua seolah-olah makan, tetapi sebenarnya yang ada makanannya itu hanya si tamu. Sedangkan si istri dan Zaid bin Sabit hanya berpura-pura makan, berkecap-kecap seolah-olah makan, tetapi tidak ada sedikit pun makanan di ujung jarinya. Masya Allah. Itu seperti yang diajarkan Rasulullah, ikramud duyuf ya Ustazah. Betul sekali, ikramud duyuf. Betapa pentingnya menjamu tamu, melayani tamu. Lalu setelah si tamu ini selesai dan berangkat lagi, Zaid bin Sabit pun merasakan bahagia telah bisa melewatinya masa-masa menjamu tamu yang benar-benar luar biasa gitu Miss, karena sudah saking tidak ada apa-apanya. Keesokan harinya Zaid bin Sabit datang ke majelis Rasulullah
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkata kepada Zaid, Masya Allah Zaid, sungguh Allah telah menerima pelayananmu terhadap tamumu. Berita tersebut sudah sampai kepada Betul. Rasulullah ya. Tanpa diberitahu. Iya. Oleh karena itu Zaid merasa terharu dan merasa malu, tapi juga bahagia yang amat sangat. Iya, Seperti betul Ustazah. Justru katanya memang sodako itu kalau untuk ya mohon maaf maksudnya yang memang secara finansial tidak ada masalah, ya seperti ya sudah biasa. Tapi justru kedermawanan kita itu kita bersodako diuji saat kita dalam kondisi sulit. Ya itu Ustazah seperti itu. Betul sekali. Saat kita tidak punya apa-apa, saat yang tinggal itu-itunya saja, kita rela nggak sih ngasih ke orang lain yang membutuhkan? Betul. Itu Masya Allah. Oke Ustazah, ada lagi tidak reward atau balasan dari Allah untuk orang-orang yang bersedekah? Tentu Miss, ada satu hadis yang menjelaskan bahwa puasa ditambah bersodokoh, ditambah melakukan amalan-amalan baik di bulan Ramadan, itu akan menghantarkan kita ke dalam surga. Masya Allah. Bunyi hadisnya seperti ini Miss Linda. Ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Inna fil jannah hurufan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allahu liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am wa taba'a siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Yang artinya, sesungguhnya di dalam surga Allah telah menyiapkan satu ruangan yang bisa terlihat dari luar terlihat dalamnya, dari dalam terlihat luarnya. Saking eksklusifnya itu ruangan. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertutur kata lembut, bagi orang-orang yang membagi-bagikan makanan, bagi orang-orang yang berpuasa di siang harinya dan melaksanakan qiyamul lail pada malam harinya, sementara manusia-manusia lain sedang tidur. Masya Allah itu ya. Ya Ustazah, apakah sodako itu harus selalu berbentuk materi seperti ya uang lah ya, katakanlah uang, barang, benda atau makanan? Apakah seperti apa Ustazah? Oh, sepertinya ini pertanyaan penutup yang insya Allah mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa media dakwah SDIT Rodotul Jannah di rumah. Ya, sedekah itu apakah harus berbentuk materi? Apakah selalu dengan uang? Apalagi di Ramadan ini apakah selalu identik dengan makanan? Ya, tidak seperti itu. Tenang saja. Sedekah itu adalah kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perbuatan baik itu tergolong sedekah. Good deeds. Ya, amal soleh. Ya, amal soleh itu termasuk sedekah. Seperti kita memaafkan orang lain, memaafkan orang yang menzalimi kita. Kita bersilaturahmi, kita menyingkirkan sampah yang ada di jalan, itu pun termasuk sedekah. Masya Allah. Jadi jangan berkecil hati ya Ustazah. Iya, betul. Maksudnya sedekah bisa kita lakukan tidak hanya berupa materi ya, dengan tenaga kita bisanya hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Kita ikhlas niat lillahi ta'ala, insya Allah menjadi bisa menjadi sedekah juga ya Ustazah ya. Betul, itu poin pentingnya adalah bagaimana kemurnian hati kita ketika kita menyalurkan apa yang kita punya, ketika kita memberikan apa yang kita punya, kita harus meniatkan semua itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dan sedekah itu tidak melulu tentang harta, bisa juga dengan tenaga, bisa juga dengan keilmuan yang kita punya. Iya, alhamdulillah ya. Ustazah ingin rasanya berbincang-bincang lebih lama lagi ya sebetulnya, tapi mengingat waktu, saya rasa cukupkan sampai sini dulu perbincangan kita di Bincang Ramadan kali ini. Ustazah silahkan untuk closing. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Perbincangan kita hari ini luar biasa bertema tentang sedekah, bahwasanya sedekah itu adalah memberikan apa yang kita punya kepada orang yang membutuhkan dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Sang Khalik, mendekatkan diri kepada Tuhan yang kita sembah. Maka dari itu, tuluskan niat kita untuk bersedekah, insya Allah Allah akan membalas. Jangan takut bersedekah, karena sedekah tidak akan menghabiskan harta kita, malah justru berlipat, mendatangkan pahala yang berlipat dan keberkahan yang tiada tara. Sekian Miss. Alhamdulillah, thank you Ustazah for sharing.
pemirsa, loyal viewer of SDIT Raudatul Jannah YouTube channel, jika ada pertanyaan bisa cantumkan di kolom komentar ya. Insya Allah dijawab oleh Ustadzah Ulis atau Ustadzah yang lainnya. Oke, kami rasa cukup sampai sini dahulu ya Ustadzah. Thank you for sharing, thank you for watching. Don't forget like and subscribe. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.